sehingga bisa melebihi daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita dijadikan manusia bukan menjadi manusia yang penyembah berhala, penyembah api, penyembah dewa-dewa. Kita diutus rasul-rasul dan kita bersyukur dari 124.000 nabi, 25 rasul, maka kita semua mendapat rasul termulia yang dijuluki oleh Allah Habibullah, beliaulah Nabi kita Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik Kita menjadi umatnya Rasulullah. Sudah kita manusia diberi akal dan melebihi malaikat, bisa mendapatkan pimpinan-pimpinan. Beruntunglah kita mendapat pimpinan dari Allah, yaitu Nabi kita Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Dari sini kita harus bersyukur. Dari kita mendapatkan pimpinan Rasulullah, kita bisa mendapatkan keistimewaan di tempat, di wilayah, di keadaan dan waktu kita. Tidak hanya menjadi umat Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik. Mengikuti keluarga Nabi besar Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ada 124.000 nabi. Kalau kita ikut satu nabi saja tidak akan mampu kita seperti Nabi kita Maulana Muhammad. Ataupun 25 rasul, belum tentu kita sanggup mengikuti Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, dan lain-lain. Tapi kita menjadi umat Nabi besar Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita dipilih menjadi umat Rasulullah. Mereka yang menjadi umat Rasulullah, ada yang menjadi sahabatnya Rasulullah, ada yang menjadi ulama-nya Rasulullah, ada juga yang menjadi pecintanya Nabi besar Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Akan tetapi dari keberuntungan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Jadi nikmat yang Allah taala beri kepada kita, berapa udah tadi kita nggak dijadiin hewan, nggak dijadiin jin, nggak dijadiin malaikat, dikasih akal sama Allah, nggak dijadikan umatnya para nabi-nabi terdahulu menjadi umatnya sekarang. Allah Subhanahu wa taala jadikan umat sekarang tidak hidup dengan ulama-ulama yang jauh dari agama yang dibawa oleh keluarga Rasulullah, tapi kita punya ilmu, kita punya jalan menyambung kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Berapa banyak orang yang belajar ilmu, mereka tidak paham tentang mulianya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena mereka tidak berguru dengan keluarga Rasulullah. Sudah gampang aja kalau ngomong baca maulid bid'ah, ziarah wali bid'ah. Sedangkan semua yang dijalankan oleh para habaib, yang dijalankan oleh salafun saleh adalah jalannya Nabi Muhammad, adalah jalannya Quran. Oleh karena itu kita semua yang ada di negeri Indonesia itu bersyukur. Kenapa? Karena kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, muallim-muallim kita, guru-guru kita, mereka mengenalkan kepada kita tentang mulianya keluarga Nabi Muhammad, sehingga kita dapat manfaat dari keluarga Rasulullah. Dengan apa? Dengan pembacaan yang diajarkan oleh datuk-datuk beliau.
Kalau kita nggak dekat sama keluarga Rasulullah, mana kita kenal Rabiul Atas, Rabiul Haddad, kita nggak kenal fadilah ziarah, tidak kenal fadilah membaca Maulid Nabi kita Maulana Muhammad. Dari zaman ini dan ke zaman kakek-kakek moyang kita semua itu begitulah mereka mengajarkan kepada anak-anaknya, anak-anaknya mengajarkan kepada anak-anaknya sampai kepada kita sekalian. Tidak mungkin kita tahu seperti ini melainkan kita tahu dari ayah kita ataupun dari guru kita yang menyambung darahnya atau ilmunya kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Ini akhir zaman. Akhir zaman orang itu berlomba-lomba mencari dunia. Ya. Ada orang yang pengen kaya, ada orang yang pengen senang, ada orang pengen bahagia. Itulah yang namanya orang dunia. Ya, mereka itu tidak berpikir panjang. Habiskan waktunya, harinya untuk mencari dunia. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Pagi kita bekerja, malam kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, ini dunia yang kita cari yang benar. Kalau dicari dunia, hampir lupa kepada Rasulullah, hampir lupa kepada Nabi kita Maulana Muhammad, kepada para aulia Allah, kepada bacaan-bacaan mereka. Ini yang dibilang manis dadat ilman lam yazdad hudan. Barang siapa yang diberikan kepahaman ilmunya tidak diberikan hidayah. Kita tahu, ya, ilmu penting, dituntut ilmu penting, dituntut. Kata gurunya, istiqomah ente, jangan ke istiqomah. Sering nggak saya ngomong gitu? Sering. Tapi kadang-kadang kita lain sama orderan. Benar nggak? Kadang-kadang dikalahin sama janji, kadang-kadang dikalahin sama hujan, kadang-kadang dikalahin sama hal yang sepele yang bisa sebenarnya kalau kita lawan kita bisa istiqomah. Kita tahu fadilah istiqomah itu luar biasa, ujiannya juga luar biasa. Nah, istiqomah itu mahal. Jangan sampai istiqomah itu hilang begitu saja. Karena kita tahu istiqomah mahal, maka kita tidak akan sia-siakan. Karena umur itu tidak akan terulang. Umur kita yang sudah 40, 50, umur kita yang sudah 20, 25 tidak akan balik lagi ke umur yang 17 tahun yang lagi gelir-gelirnya. Tidak akan. Terus ilmu, terus umur itu naik terus, berkurang. Nah, jangan sampai umur yang udah tinggal sisa ini kita sia-siakan. Ya, kita sia-siakan begitu saja. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Manis dadat iman, guru masih tahu yang ada di kampung, yang ada di madrasah, di musala, ya, bahwa kita ini harus istiqomah. Tapi kita nggak pakai, kita lebih pentingin urusan dunia kita, urusan yang sementara, sehingga kita sia-siakan itu rahmatnya. Siapa yang bertambah ilmunya tidak bertambah hidayah. Kalau udah nggak bertambah hidayah, dia malas ke majelis taklim, malas, bawaannya berat, bawaannya ngantuk, bawaannya maunya rebahan, bawaannya maunya kumpul. Kalau bagian kumpul ketemu rokok sama kopi segar matinya. Kalau bagian ngaji, berapa kali muap tadi? Ada muap lapar, sama muap pengen ngerokok. Berapa kali tadi? Belum lagi kaki, pengen ngerokok ke kanan, ke kiri.
Ntar mah kalau dikeluarin nasi kebuli melotot nanti nih. Gimana makan nasi kebuli mah? Oh, dia mah hebat banget. Buat jelek nih. Awas tuh besok mah. Tapi jelek. Jelek nih hitam nih. Pikirin coba sama ente. Apa? Jangan cuma ente kasarnya tahu tapi ente nggak pakai. Karena ente punya handphone bagus-bagus. Apa? Handphone ente bagus, mobil ente bagus, rumah ente bagus. Ente di handphone. Lucu gak? Orang gila, orang lucu. Udah tahu ada handphone bagus kagak dipakai, motor kagak dipakai, mobil kagak dipakai, rumah kagak tidur ya di kebun. Ini namanya orang gila. Ketahuan ada handphone bagus, rumah bagus, mobil bagus, ini sedikit. Ini orang yang paham. Kalau dia nggak pakai berarti dia nah, awas ya gitu ya. Kalau ente paham, ente nggak pakai berarti ente nah, ingat tuh. Pokoknya nanti ente bilang kalau menjadi anak paham ilmu nggak dipakai, soalnya berarti aneh. Yang diri si Yesus. Iya. Orang yang nggak pakai ilmunya berarti dia gila dunia, gila perempuan, itu dia gila. Nanti bilang oleh gini, ini kita dicontohin sama Syakir, dicontohin Syakir sibuk dunianya, tapi dia masih mau nyempetin duduk baca sama-sama selawat Nabi kita Maulana Muhammad. Ente baru penghasilannya 400, 500, 700, 1 juta, 10 juta, mah pakai alasan. Udah nih, apa nih? Pinggang sakit nih, tabokin lu. Jangan pakai alasan. Kurang 1 miliar kurang, 1 triliun kurang, sampai meninggal dunia gak akan pernah habis orang untuk bantuin Nabi Muhammad. Jadi masih kecil masih kurang. Apalagi ini yang baru ngasih beras, baru ngasih apa lagi ini. Makanya jangan pernah bosan buat istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah afdhalu min alfi karamah. Orang yang istiqomah itu lebih baik daripada dia ngehadirin 1000 keramat. Cuman pengen baca ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallim. Yang kita baca nggak bakal terasa sekarang. Kata dulu saya, ya dolar katanya, duit dolar itu kalau kita jalan ke kampung nggak bakalan laku. Nggak laku di kampung, di gunung. Coba beli kacang, apaan nih pala botak? Gitu. Cuman kalau ente ke kota baru tuh si bakal botak laku. Itu istiqomah dan selawat itu kalau di negeri dunia nggak bakal laku. Kata orang logika, ngapain lo selawat dulu? Kerja, selawat. Kerja itu buat makan di dunia, dapat si botak. Nah, buat di akhirat selawat kepada Nabi Muhammad. Kalau ente nanti nggak selawat, ente nggak punya duit di akhirat, nggak punya apa-apa, nggak ketemu Rasulullah SAW. Oleh karena itu, saya nggak panjang-panjang, kurang enak pada. Manis dan ilmu. Barang siapa yang bertambah ilmunya, kepahaman, lam yazdad hudan, dia nggak bertambah hidayah. Lam yazdad minallah hidayah. Tidak akan, kalau dia nggak tambah hidayah, dia lebih dijauhi dengan Allah.
Akhirnya panitia sekali nggak hadir, 2 kali nggak hadir, 3 kali nggak hadir, 4 kali. Akhirnya Allah Taala bilang apa? Udah deh, kita sono, nggak usah tutup lagi baca selawat sama Nabi Muhammad. Na'udzubillah min. Kalau Allah usir, maka dia tidak akan pernah lagi menggerakkan lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan alasan banten, jangan ya, jangan alasan sakit, jangan. Jalan, belum mati kan lu? Masih bisa jalan? Dasarnya Yesus alasan dulu. Selagi masih bisa jalan. Mati di sini, matinya husnul khotimah. Amin. Tinggal kuburin ke tabib mus itu. Pojokan lagi. Jangan takut, pokoknya mau alasan apa lagi. Masih bisa jalan sih. Jalan. Lagi yang anak muda semua. Banyak tuh. Alasan. Di kiamat, kalau kita kagak benar-benar contohin, anak kita nggak bakal ikut sama kita. Kalau kita nggak contohin orang yang kita sayang nggak bakal ikut jalan-jalan gitu. Berakit biar mereka ikut. Berkaman ala kami berjidin naudai. Selangkah demi selangkah menuju langkahnya Nabi besar Maulana Muhammad. Udah, ini deh. Enggak lah. Kemuliaan itu kita raih dan kita dapat, melainkan dari diri kita sendiri. Kalau kita mau sudah memiliki kemuliaan, kebahagiaan, kesenangan, maka kalau Allah udah telepon sama kita, jangan sia-sia. Apa teleponnya Allah Subhanahu Wa Taala? Dikasih rasa hidup yang enak hati supaya dia istiqomah. Kalau udah bilang, ini malam-malam Jumat nih, ini malam-malam kita ziarah Habibana, ini malam-malam Minggu, jalan terakhir, tinggalin hal-hal yang supaya buat apa? Buat kita mengenang Nabi kita Maulana Muhammad. Tidak ada yang menjadikan kemuliaan kecuali diri kita sendiri. Ngomong, tidak ada yang bikin kebahagiaan kecuali diri kita sendiri yang bikin bahagia. Kalau kita nggak mau kemuliaan, kita nggak mau ketenangan, kita nggak mau kesuksesan, jangan pernah kita berakhir jadi kita yang bersih. Semua ada yang di hati. Kalau hati kita mau girang, nah, girangnya gimana? Begini. Nanti yang ngatur Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman baca doang. Ya Rabbi bil Mustafa balik Sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Muhammadun Ahidun wal balik kaidimin ajami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami wal ali wa sahbi summa tabi'ina fahum wal naga wal ilmi wal karami Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim